Shalom. Shalom. Maranatha. Yuk kita mulai ibadah pekan raya Pentakosta ini dengan mohon pertolongan Tuhan. Pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit bumi dengan segala isinya. Tuhan yang memenuhi kita semua dengan seluruh kepenuhannya. Ibadah pekan raya Pentakosta malam ini kita habiskan bersama-sama dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah ke atas saudara-saudara sekalian, terimalah dengan penuh iman dan sukacita Tuhan, rahmat, kasih karunia, kuasa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita mulai ibadah pekan raya Pentakosta hari yang ke-5. Hari yang kelima ya. Tuhan Yesus baik dan Tuhan Yesus luar biasa. Dia tetap mengasihi kita. Dia tetap mengajari kita untuk kita bisa mengandalkan Roh Kudus dalam setiap hidup kita. Kita percaya bahwa Roh Kudus juga hadir di tempat ini. Roh Kudus nyata dalam hidup kita. Saudara dan saya, bagaikan tanah kering.
dengan setiap hal yang kami buat Tuhan. Kau yang memampukan kami Tuhan untuk melakukan sesuatu, tetap setia pada rancangan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan kalau kami ada di tempat ini itu semua karena kasih karunia-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu terus Tuhan kuasa-Mu Roh Kudus mengalir buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan kami mau terus dipenuhkan kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah saat malam hari ini dalam tangan kasih-Mu. Biarlah terima kami menerima sukacita Tuhan yang daripada Engkau Tuhan, yang melimpah Tuhan, sehingga kami Tuhan merasakan sukacita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Mari kita semangat bersukacita untuk memuji Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita satukanlah roh kami. Kami ya Tuhan.
selama-lamanya. Tuhan Yesus tetap baik. Amin. Kita harus tetap selalu percaya bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus andalan kita. Hatiku percaya. Dia adalah advocate kita. pujian ke gunung tinggi ku naik ku naik.
sudah komitmen untuk memberikan persembahan buat ibu pertama, persembahan kasih. Saya bersyukur karena Tuhan itu memberikan sesuatu dalam hidup saya itu yang saat ini itu cukup ya, meskipun saya bilang belum berlimpah karena kebutuhan itu masih banyak, tapi saya bersyukur saya bisa memberikan satu hal yang yang mungkin kalau saya tandani dia ya masa, tapi istilahnya kemarin itu waktu hari malam minggu itu semua persiapan sudah saya lakukan, sudah tak beli semua. Sampai saya lanjutin ke ibadah sore itu apapun belum saya lakukan. Memang persiapannya sudah, tetapi saya belum melakukan satu pun dari acara itu. Artinya masak belum. Sampai saya itu wes bingung. Iki apa sih tak mau tak tandani ya? Banyak. Karena beberapa menu dalam benak saya itu sudah terpikir. Tapi saya bingung. Karena dari jam 9 atau jam saya duduk di sini, itu saya nggak tahu ngendi sih tak lakoni mana sih. Terus akhirnya ya udah nanti tak kegiatan mengalir. Akhirnya pada jam 9 saya start semuanya tak lakukan, saya lakukan sendiri ya. Cuma setelah anak saya selesai jam 12 itu hanya bantu goreng kerupuk udang. Dan setelah itu jam 2 mereka tidur, saya masih berpikir yang pernah dilakukan Bu Esther biasa ya kalau persembahan kasih itu dia nggak tidur semalaman. Nah saya coba, Bu Esther bisa masuk aku raiso, apalagi saya kulino mulai bunyi gitu ya. Artinya di garmen sering saya biar-biaran, ya udah. Tapi saat sempatkan istirahat 1 jam, setengah 3 sampai setengah 4, ya saya bangun lagi dan saya lanjutkan lagi. Ya puji Tuhan bisa selesai ya. Meskipun sedikit terlambat tidak mengikuti persiapan, tapi itu selesai. Puji Tuhan bisa kita nikmati bersama. Kemudian setelah pulang dari gereja, itu di gereja itu rasanya wes tidak karuan ya, tapi saya masih kuat. Setelah itu sampai rumah kembali masih beres-beres. Habis itu saya tidur, bangun tidur itu kepala itu wes nyut-nyutan rasanya, sunut itu nggak bisa. Mata saya itu udah rasanya, tapi saya paksakan untuk saya bangun karena si cucu saya Gio itu sudah teriak-teriak titi gitu. Akhirnya saya paksakan untuk bangun. Saya bangun, saya coba nemenin dia, itu sudah kuat benar. Akhirnya saya kembali, saya minta suami saya yang nemenin, Pak, sana urusin sana, aku sudah kuat. Akhirnya saya kembali merem lagi, tetapi tidak tidur. Pikiran saya nggak bisa tertidur, beda ya. Tidur sama tidur merem itu beda. Semua karena saya dengar, tapi mata saya sudah nggak bisa melek, sudah suwakin banget rasanya. Akhirnya ketika saya mencoba bangun untuk kencing, itu mual. Gimana ya Tuhan, aku mual sekali. Akhirnya saya setelah dari kamar mandi, saya balik lagi tidur. Dari jam 2 siang itu mata saya sudah merem. Bangun sebentar, diadami sebentar karena kita persiapan hari Selasa kemarin itu ada tamu McDonald, akhirnya kita banyak hal yang harus dilakukan. Sebentar saja itu sudah terasa semua habis, tak tutup saat dari mulai sore itu jam 3 menit saya sudah nggak pegang HP. Jam 4 saya balik sebentar, saya nggak pegang HP, saya tutup. Tetapi saya belum bisa tidur. Artinya hanya mata saya yang merem. Jam 6 itu toh saya berkata, Tuhan, mosok aku jadi loro? Enggak lah, aku bilang gitu. Tidak mungkin saya sakit, saya bilang gitu. Nah, akhirnya setelah itu saya coba untuk mulai juga nggak bisa. Akhirnya saya bilang karena proses perih, saya kalau ini saya tidak muntah, artinya hanya saya cukup beristirahat. Saya bilang saya cukup untuk saya tidak akan sakit. Kemudian saya bilang, Pak, nasi putih hangat sama tempe goreng. Dah dikasihnya, saya nggak bisa makan sendiri, suapin Pak. Suami sambil gitu, nasi goreng, kayak sambil bawang enak loh Pak. Enggak, dan habis itu setelah itu bisa oleh samanya sampai saya tertidur lagi. Jadi sama sekali saya tidak ada aktivitas sampai jam 3:30 pagi itu saya bangun.
saya lihat sudah lebih enakan, tapi wis kerasa lapar ya. Yang puji Tuhan, saya masih tidak jadi, artinya masih bisa pulih kembali lagi. Oh, berarti saya hanya kecapean. Saya percaya Tuhan senantiasa akan memberikan kekuatan buat diri saya. Benar saya lanjutin aktivitas, tetapi ternyata saya drop lagi. Artinya sudah terus gak enak banget badannya. Akhirnya saya berusaha, saya tak periksa saja dulu ke dokter Niko sebelum semuanya terlanjur. Dan benar saya tidak diberikan Tuhan, sakitnya berganti ya, jadi flu genti, flu batu dan meriang dan sebagainya, dari segala macam. Tapi saya puji Tuhan bukan karena yang kemarin, tapi ini adalah hal yang baru karena ini saya mungkin turun. Tapi saya percaya Tuhan tetap sembuh, dan sampai akhir ini Tuhan masih bisa izinkan saya untuk berdiri di sini. Dan itu kemurahan Tuhan, itu kasih Tuhan. Tetap kita mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti akan sembuhkan. Dan untuk yang kedua, kesaksiannya hari ini tadi saya sudah merasa agak enakan. Saya sudah berinisiatif untuk pulang lebih awal. Ini kok ya eneng-eneng wae ya. Tetapi melalui hal ini Tuhan tidak membuat menghalanginya, tapi justru menekan kepada saya, menguatkan. Jadi saya sudah mau aku jam 4 aku pulang karena sudah diizinkan dan sebagainya. Jam 2:30 itu gimana saya? Ayo ke Palur, ke Mayuanda kita antarin. Waduh, ini jam 3 loh. Jam 4 atau PP sak jam belum, nanti di sana masih kayak begini dan sebagainya. Yuk berangkat akhirnya. Jawab sedang. Ya akhirnya Tuhan itu membuat segala sesuatunya tepat ya. Jadi saya di sana perjalanan 15-20 menit, PP hampir 1 jam, di sananya hanya mungkin 10 menit. Yang puji Tuhan tidak sampai hal yang namanya yang waktu dalam pemikiran saya, aku kan mesti akan sesuai apa akan orang ini segala macam dan sebagainya, ternyata enggak. Nah, puji Tuhan saya bisa kembali tepat jam 4 ke office. Jam 4, ayo tungguin meeting. Meeting apa meneh to Pak aku. Kapan gue? Ya, wes, tapi akhirnya saya undang meeting itu enggak ada yang datang ya. Enggak ada yang datang. Ya, segini sudah ya udah, akhirnya biasa besok saja, puji Tuhan. Nah, akhirnya saya bisa pulang 4:30 ya. 4:30 saya tapi puji Tuhan saya bisa selamat di tempat ini. Saya bisa tidak yang kemarin waktu hari Jumat ya pertama itu kuyak-kuyakan ya gitu, tapi ini saya masih ada kesempatan untuk mempersiapkan diri sebenarnya. Itulah kasih Tuhan, itulah kemurahan Tuhan. Semuanya diatur Tuhan dengan segala sesuatunya tepat pada waktunya. Itu kesaksian saya. Ada yang mau nyambung? Ya. Kalau belum ada, kita akan siapkan hati kita untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan saat sore hari ini Tuhan untuk berkat-Mu, untuk kemurahan-Mu buat hidup kami Tuhan, sehingga kami ada di tempat ini, kami boleh memberi yang terbaik buat Engkau. Pakai Tuhan setiap persembahan kami itu hormat kemuliaan di tempat ini Tuhan, sehingga Tuhan persembahan kami boleh digunakan untuk yang terbaik untuk pekerjaan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati, pagi, hari, siang,
berada dalam naungan Tuhan, ya, kita tetap terus mengikuti setiap yang memenuhi setiap hati kita. Karena Dia Bapa yang senantiasa mendengar setiap seruan hati kita.
sudah Tuhan berikan buat kami. Terima kasih untuk kesempurnaan setiap hati Tuhan di tempat ini Tuhan. Ya Tuhan, kami mau terus disempurnakan Tuhan lewat firman-Mu Tuhan, dijadikan kekuatan dalam hidup kami. Ya Tuhan, Kau menjadikan kami, hati-hati kami Tuhan seperti tanah yang gembur Tuhan, yang siap untuk ditanami setiap benih firman Tuhan. Jadikan kami kuat di dalam Engkau, jadikan kami setia kepada Engkau Tuhan. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Jadilah sesuai dengan rencana-Mu Tuhan dalam hidup kami. Karena kami percaya rencana-Mu adalah yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau membungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Kehendak-Mu yang disampaikan, kehendak-Mu yang nyata, dan kehendak-Mu yang terjadi. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk. Bapak Ustaznya saya salam kepada yang berdoa dengan baik. Shalom. Shalom. Maranatha. Maranatha. Tema kita mulainya pekan raya sudah saya sampaikan dalam khotbah, yaitu roh hikmat dan wahyu. Lalu kita masuk untuk menikmati itu harus mengenal, karena roh hikmat dan wahyu itu untuk mengenal Dia dengan benar. Lalu kita belajar dari Yesus. Itu yang sudah saya sampaikan. Lalu hari ini rupanya saya masih terpanggil untuk meneruskan sesuai dengan tema yang sudah kita angkat, yaitu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ya, lanjut. Ayatnya ada di Efesus 1 ayat 15 sampai 18. Demikian bunyinya. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Coba ya, balik dulu. Coba kita perhatikan saudara ayat 17. Dan aku meminta kepada Allah, itu Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, itu anak, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, Roh Kudus. Ini kata benda, roh hikmat, bukan kata kerja. Kalau kerja adalah roh yang memberi hikmat. Tetapi ini roh hikmat. Jadi kata benda itu salah satu adalah nama. Paulus Adianto itu benda, orang. Ya, jadi kita melihat di dalam doa Rasul Paulus ini 3 oknum Tuhan kita bekerja sama. Allah Bapa yang mulia itu, Tuhan Yesus Kristus, dan roh hikmat dan wahyu. Jelas ya? Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya,
Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Betapa kayanya kemuliaan, supaya kita menjadi mata hati kita itu terang, agar kita mengerti panggilan Tuhan. Puji Tuhan. Lanjut. Nah, saudara, tadi saya sudah jelaskan roh hikmat dan wahyu itu kata benda, itu menunjuk kepada person, orang, pribadi, yaitu Tuhan. Nah, kita bandingkan dengan Yesaya 11 ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh Tuhan itu nama. Roh Tuhan akan ada pada kita, pada saudara. Nah, saya ingin setiap kali saya menyebutkan kata ganti orang yang ketiga ya, kita itu saudara dalam hati ganti dengan saya. Supaya apa? Supaya kita tidak berpikir untuk orang banyak kok. Kita, oh berarti kamu, berarti kamu, berarti kamu. Sayanya tidak takut. Ya oleh karena itu mungkin saya juga mengubah aja ya. Tapi tak ubah saya, nanti saudara merasa itu Pak Paulus tahu. Ya tetap kita. Tetapi ketika saudara menerima, sebut itu saya. Ya, Roh Tuhan itu nama Tuhan, nama Roh Tuhan akan ada padanya, nya itu saudara dan saya, akan ada pada saya, aku. Roh hikmat dan pengertian, rohnya kok kecil. Nah, dari Roh Tuhan, Roh hikmat itu terus masuk dalam hidup kita. Roh bekerja dengan roh. Ya, setan itu kalau mau masuk dalam hidup kita, dia tidak berhubungan langsung dengan roh, tapi dengan benda. Kita diuji-uji, mau kaya. Tapi kalau Tuhan bekerjanya roh dengan roh. Nah, roh hikmat dan wahyu yang tadi kita baca ada pada kita, rohnya ada pada roh kita. Ingat ada ayat yang berkata roh Allah dan roh kita menyaksikan bersama-sama bahwa kita ini anak-anak Allah. Roh Allah dan roh kita bersama-sama menyaksikan, meneguhkan bahwa kita anak-anak Allah. Berarti kita mengaku anak Allah itu bukan mau kita sendiri, makin sopo, tapi karena ada roh Tuhan bersama dengan roh kita nyatu, lalu bersama-sama menyatakan kita anak-anak Allah. Berarti roh Tuhan itu oke, kamu sah ya jadi anak-anak Allah. Lalu roh kita oke, yes, aku anak-anak Allah. Oh. Dan firman Allah berkata, dua kesaksian yang sah itu disaksikan oleh dua atau tiga orang, baru sah. Nah, sekarang yang membuat sah kita sebagai anak-anak Allah siapa? Cuma kita loh, aku anak Allah, tidak sah, cuma siji, harus dua. Yang nomor dua siapa? Istriku. Yang nomor satu
Roh Allah, nomor 2 kita menyaksikan 2 saksi sah. Nah, kita bersyukurnya karena 2 saksi itu bukan hanya antara 1, 2 dengan orang, walaupun 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada. Bukan hanya kesaksian sesama manusia, tetapi Roh Allah menyaksikan. Jadi roh hikmat dan wahyu itu ada pada kita, rohnya dan roh kita menyaksikan, sehingga kita jadi disebut di situ dengan roh kecil, roh hikmat dan pengertian. Ini roh hikmat, wahyu, pengertian. Nah, rupanya wahyu dari Tuhan, kita nangkepnya itu pengertian, ngerti, paham. Jelas ya, sehingga dalam diri kita pribadi, roh kita itu ketularan hikmat dan pengertian. Kita tidak mewahyukan siapa kita, tapi kita menerima wahyu, berarti kita ngerti. Sehingga sekarang roh hikmat dan wahyu menyatu dengan kita, membuat roh kita juga menjadi roh hikmat dan bukan wahyu, pengertian. Karena kita menerima, bukan memberi. Jelas ya? Sehingga apa yang ada di dalam kita itu menyatu dengan yang dari Tuhan. Amen. Roh hikmat dan wahyu. Amen. Mengubah roh kita menjadi roh hikmat dan pengertian. Kenapa saya sebutkan demikian? Karena sebelumnya roh kita itu roh dalam. Ya atau ya, sebelum kita kenal dengan Tuhan, wah kita masa bodoh, dablek, dituturi menuhi salah, dablek, ya kan? Itu roh kita dulu pendablekan, karepe dhewe, wes buat roh itu roh kita dulu, roh saya dulu seperti itu. Karepe dhewe. Aku ya aku. Tapi sekarang diubah, saudara. Karena apa? Roh hikmat dan wahyu itu ada pada kita. Mengubah roh kita yang melawan Allah, merubah roh kita yang dulu selalu tidak mau percaya kepada Tuhan, selalu tidak mau ibadah, selalu tidak mau taat, tidak mau berdoa, menjadi roh yang penurut. Amen. Nah, karena roh hikmat dan wahyu yang ada menyatu dengan kita, membuat roh kita menjadi roh hikmat dan pengertian. Amen. Nah, roh Yes. jadi satu. Roh nasihat dan keperkasaan. Nah, karena kita sudah dapat roh hikmat dan pengertian, lalu roh kita berkembang menjadi roh nasihat dan keperkasaan. Ada kecenderungan selalu membagikan sesuatu yang berguna. Nasihat itu adalah sesuatu yang berguna. Jadi kalau ada orang berkata, "Yo, kalau baik," itu bukan nasihat. Itu apa itu jenenge? Wajah ini. Ini apa? Nyuruh orang ke hal yang jahat itu apa itu? Belum terus apa? Itu jujur nasihat, saudara. Ayo ngateni wong. Itu bukan nasihat. Jangan saudara lalu ketika ada orang yuk nyolong yuk, itu mau diomongin uang cash yang kebuka loh. Kita tinggal ngambil aja. Jangan saudara berkata terima kasih ya untuk nasihatmu. Salah kaprah saudara.
Nah, roh kita, roh hikmat dan pengertian, lalu menjadi roh nasihat, berkembang roh nasihat dan keperkasaan. Nasihat itu menghasilkan perubahan hidup. Nasihat itu mengubah orang yang lemah lalu jadi kuat, yang sakit menjadi sembuh, semangat diam dan sebagainya. Berarti orang yang saling menasihati itu membangun orang lain, mengubah orang lain. Untuk apa? Ngobrol lemes gitu. Setelah dinasihati dia buka bunuh diri gitu. Dia buka nabrak kereta lagi. Itu bukan nasihat, bukan apa. Nasihat itu menimbulkan keberkasaan, bangkit. Jadi itu roh kita. Setelah roh hikmat itu ada pada kita, membuat roh kita menjadi roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan. Terus roh pengenalan. Maksudku terus ini. Dia betul. Aku ya salah. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Nah, roh kita lalu menjadi roh yang pengen terus mengenal dan takut kepada Tuhan. Nah itu ya, jadi roh Tuhan dan roh kita menyaksikan bersama-sama menyaksikan bahwa kita anak-anak Allah. Roh hikmat dan wahyu dari Tuhan bersama-sama dengan kita menyaksikan bahwa hidup kita sudah berubah, roh kita sudah berubah, bukan roh dablek lagi, bukan roh yang melawan Tuhan lagi, tetapi menjadi roh yang roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Mengenal Tuhan dan takut kepada Tuhan. Takut itu taat. Mengenal itu nanti kita akan terus mendalami. Mengenal itu makin ngerti. Oh, kalau saudara mengenal satu sama yang lain kan ngerti. Oh, senangannya itu jadi ya. Oh, nek esok tangi susu pasti wis. Kalau makin mengenal, makin dekat, makin mengenal. Apalagi kayak suami istri sudah tambah saling mengenal. Ya atau ya. Turune blogger. Ngilone oke. Ya. Surat Efesus menjual dengan pernyataan menakjubkan tentang rencana abadi Allah Bapa dalam Kristus Yesus dan kehadiran Roh Kudus di dalam atau untuk gereja, untuk saya dan saudara pada pasal 1 sampai 3. Lalu akibatnya, dampaknya dari rencana itu bagi kita pada pasal 4 sampai 6. Jadi kalau saudara membaca Efesus 1 sampai 3 itu rencana abadi Tuhan. Kita itu akan jadikan apa. Terus 4 sampai 6 itu dampaknya. Setelah dijadikan sesuai rencana Tuhan, kita akan menjadi. Itu pasal 4, 5, 6. Ya, tujuan keselamatan dari Allah dari kekal sampai kekal yang dirayakan dalam ayat 3 sampai 14 jelas dinyatakan sebagai karya Allah Tritunggal. Jadi Tuhan kita itu selalu komunitas bareng-bareng terus, Bapa, Anak dan Roh Kudus.
untuk menyelamatkan saudara. Jadi saudara betul-betul kalau mengalami sesuatu, yakinlah dan bersukacitalah, itu karena Bapa, Anak, dan Roh Kudus ingin saudara menjadi seperti ini. Orang jadi karena Bapa nyal-alon, karena Yesus itu, karena Roh Kudus mlebu lemah. Orang-orang saudara, jadi mereka kompak terus. Jadi saudara disupport, ditopang, dibacking oleh Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Selalu itu. Ya, nah kalau 2 atau 3 orang manusia berkumpul di dalam nama Yesus, Tuhan ada. Nah, saudara bisa bayangkan kalau Bapa, Anak, dan Roh Kudus berkumpul, kita aja kalau 2 atau 3 orang berkumpul, Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita, lalu Tuhan berkata, mintalah, maka kamu akan dapat. Apa yang kau ikat di bumi, terikat di surga. Hebat kan? Ini kita loh. Apalagi saudara bayangkan kalau Bapa, Anak, dan Roh Kudus berkumpul, siapa yang ada di tengahnya? Ya mereka. Akan terjadi apa saudara? Wah, itu hal-hal yang luar biasa. Nah, kalau ini ketemu, apa yang terjadi? Itu coba terus pikirkan saudara, betapa statusmu, statusku itu hebat. Ya. Terus ayat bahasa kita tadi merupakan doa Rasul Paulus, diawali dengan kata karena itu. Setelah mendengar imanmu, kasihmu, karena itu aku berdoa. Nah, karena itu dalam kata bahasa kita itu selalu ada hubungannya dengan yang atasnya. Ya, bojoku itu lapar terus. Karena itu aku lunga warung memberikan dia makanan dan minum. Nah, karenanya itu, kenapa aku ke warung? Karena istriku lapar. Atau gimana sih betul lapar kan aku ya. Wah. Jadi dia ke warung, karena apa? Aku lapar. Untuk apa? Membelikan makanan. Atau pesan ke Shopee. Nah, Shopee Food. Terus makanannya datang. Nah, kalau makanannya datang, kalau istri saya pakaiannya pakaian rumah, nah dia minta tolong ya koko yang habis. Jadi karena itu selalu ada hubungannya dengan peristiwa sebelumnya. Nah, dasar dari karena itu dasar atau alasan yang dengannya sesuatu dilakukan atau tidak dilakukan. Jadi karena aku lapar. Balik. Ikhlas. Maka dia punya dasar untuk sesuatu dilakukan atau tidak. Nah, karena cinta sudah lapar, terus pokoknya katanya aku itu nek lapar. Orang perutnya kuyuk-kuyuk enggak sudah, tapi mukanya jadi muka sinar. Biasanya cenderung lapar. Nah, karena saya lapar, dia punya dasar untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kalau dia tidak senang sama aku,
lapar pada diri boleh makan dewi, tidak melakukan apa-apa, tapi karena mencintai melakukan sesuatu. Jadi karena itu adalah dasar untuk sesuatu dilakukan atau tidak. Kalau dasarnya baik, melihat orang itu melakukan ke warung, handphone, shopping food, setelah makan disiapkan. Jadi ketika makanan sudah datang orang tinggal makanannya itu stok, ya belum pernah disiapkan. Kasih dia kok ini oke ya. Dulu ketika baru sakit itu makananku cuma segini terus. Makanya badan saya turun 7 kilo. Ini mulai naik 2 kilo. Ya, dari 56 kemarin sudah hampir 59. Terus turun 58,7, 58,9. Tadi tak timbang lagi 58,1. Rupanya sudah agak sulit untuk mencapai 60-an. Tapi pasti bisa. Ya. Nah itu saudara, konsep utama yang menunjukkan saluran suatu tindakan. Jadi punya konsep utama untuk melakukan sesuatu. Umpama itu kalau mau menjahit pasti bikin patron dia punya. Barangnya diukur. Terus zamanku waktu remaja kakakku les penjahit itu pakai koran terus ditempel ke kain ini dipotong. Tidak tahu sekarang masih seperti itu enggak, tapi pasti ada patronnya, konsepnya. Seorang ahli bangunan mau bangun rumah pasti punya konsepnya. Gambar bangunan ini insinyur buang gali tekanan sampai berapa kebutuhannya dan sebagainya komplit. Tetapi kalau biasa pokoknya digambar ini Pak kira-kira rumah setuju enggak? Kita lihat setuju, tapi ada, jadi ada konsepnya, terus bertindak. Nah karena itu Rasul Paulus punya suatu dasar untuk melakukan sesuatu, doa. Lalu doanya untuk apa? Ya untuk itu yang dia sudah punya konsep. Tuhan itu sudah memberikan banyak kepada gereja. Terus dia punya konsep rencana Tuhan itu ABCD. Terus doanya mengikuti itu. Jadi doanya orang asal ngomong main, enggak. Doanya plek sesuai dengan rencana Tuhan. Ya, lanjut. Status kita sudah sangat jelas. Saya dulu sudah pernah khotbah berkat rohani dari surga. Ingat tak? Ada 7 sampai 8 berkat itu ya. Masih ingat? Nah itu dasarnya itu. Nah dari berkat rohani dari surga itu rencana kekal Bapa, Anak dan Roh Kudus terhadap saudara itu jelas. Status kita, posisi kita, kamu jadi raja, kamu jadi, itu sudah jelas. Kamu jadi anak Tuhan, kamu jadi, sudah jelas. Jadi jangan diudik-udik. Ya, 1. Pewaris semua berkat rohani di dalam surga. Itu status saudara. Pewaris. Wow, kalau bicara warisan kan kita sudah ngerti ya. Ada orang tua yang bisa mewariskan banyak hal. Masing-masing anak sudah disediakan rumah. Enak. Orang tua saya tidak mewariskan rumah, saudara.
ya, dan sebagainya. Tetapi ada juga orang tua yang mewariskan utang. Tapi Tuhan kita pewaris dari berkat rohani. Semua berkat rohani di dalam surga itu status saudara pewaris. Semua berkat rohani dari surga itu saudara punya hak untuk memiliki, minta. Nah saudara baca lagi untuk Efesus pasal 1 ayat berapa itu? 4 sampai 17 miliar. Saya dulu sudah pernah khotbahkan di Alkitab saya yang lama itu sudah tak oleh ini berkat nomor 1, ini berkat nomor 2, ini berkat nomor 3. Yang kedua, kita dipilih sebelum dunia dijadikan supaya kudus dan tak bercacat di hadapannya sebelum dunia dijadikan. Saya juga pernah ya menekankan itu dalam khotbah. Saudara sudah ada di dalam rencana Tuhan. Kalau kami foto-foto keluarga begitu ya, lalu cucu yang dulu ketika foto itu ada di foto, dia lihat kok nggak ada saya. Terus anak kecil biasanya kok orang ngerti, loh aku ada di mana? Kok nggak ada di foto? Nah kadang-kadang orang tua kan bingung jawab, oh kamu itu mau dari mana? Terus kalau dongeng, kamu belum saatnya. Apa itu? Angsanya belum ngambil kamu, kan dongeng itu ya. Anak-anak itu dicucuk angsa itu ada kain godela, lalu dalamnya ada bayi bernengklong. Celapnya tak kayak namanya berarti. Nah kita bingung jawab. Ini jawabannya saudara, sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Kamu sudah ada dalam rencana Tuhan. Apa kita juga sadar bahwa sebelum dunia ini dijadikan, kita sudah ada di rencana Tuhan. Jadi tidak ada kecelakaan. Mungkin kejadiannya bisa tidak menyenangkan, tetapi Tuhan sudah punya rencana. Nah tinggal tergantung setelah itu direncanakan terus diwujudkan, mau dijadikan apa oleh orang tuanya. Biasanya kan gitu. Kan banyak orang tua sebenarnya jadi dokter ya loh, sebenarnya jadi insinyur ya, yang tentunya apa? Orang tuanya. Tapi Tuhan punya rencana. Itu. Lalu yang kedua, ditentukan dari semula. Masih nomor 2, bukan hanya sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Pertanyaannya adalah dipilih untuk apa? Tuh. Supaya kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi percaya, kalau misalnya saudara punya anak dan saudara mau didik dengan baik, tetapi anak ini masih banyak polanya karena masih cari identitasnya, saudara. Maka saudara orang tua harus yakin anakku sudah dipilih Tuhan sebelum dunia dijadikan untuk supaya tak bercacat, kudus dan tak bercacat. Lalu imani, lalu didik dia sehingga dia betul-betul menjadi kudus dan tak bercacat. Itu status kita juga. Lalu yang ketiga, ditentukan dari semula melalui Yesus untuk menjadi anak-anaknya. Itu sebelum dunia dijadikan. Yang kedua, dari semula.
Nah, semulanya itu kapan? Bisa mengikuti yang ini, ya berarti sebelum dunia dijadikan. Itu satu. Atau semula itu kapan? Ya setelah dipilih sebelum dunia dijadikan, lalu lahir, lalu ditentukan dari semula. Rasul Paulus berkata, aku sudah dibentuk sejak dari kandungan ibu. Jadi dari semula. Supaya apa? Jadi anak-anaknya. Jadi sekarang saudara di sini, ada di sini, lihat itu status saudara. Sebelum saudara lahir sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Amin. Lalu ketika saudara mau lahir ditetapkan oleh Yesus supaya jadi anak-anaknya. Jadi itu sudah ada dalam hati, pikiran dan pikiran kita. Itu loh. Nah, banyak orang yang dipilih tetapi tidak ditetapkan, saudara. Saudara sering nonton film-film itu kan, pilihan idola atau apa itu ya. Itu kan banyak. Terus show menunjukkan kebolehannya. Lalu ada yang dieliminasi, tahu? Gagal. Orang iso. Sudah dipilih, masuk, didaftar, masuk, bisa masuk. Tapi setelah menunjukkan kebolehannya, nilainya nggak pas, dieliminasi. Dan nangis-nangis itu dong. Ingat itu dulu ya. Sekarang nggak ada ya cara itu. Masih. Kita tidak dieliminasi. Amin. Sudah dipilih sebelum dunia dijadikan, ditetapkan dari semula oleh Tuhan. Jadi tidak ditetapkan. Jadi anak-anaknya. Terus dalam Kristus Yesus kita menerima penebusan melalui darahnya. Pada luar biasa saudara. Prosesnya dipilih sebelum dunia dijadikan, ditetapkan supaya jadi anak-anak Allah, lalu konkretnya ditebus oleh darah Yesus. Wasaringannya tetap, tetapi saudara lolos atau lulus? Lulus dan lolos. Soalnya itu beda saudara. Nek lulus itu secara nilai sah dulu. Nek lolos bisa lolos. Kayak kok lolos, kayak kok. Itu. Lalu sebelum 5 ada satu yang saya kelewatan. Kita menjadi tubuh Kristus, yaitu kepenuhannya yang memenuhi semua dan segalanya. Jadi setelah pribadi-pribadi seperti itu sampai 4. Lalu yang kelima, pribadi bersama-sama dengan tubuh Kristus. Itu anggotanya banyak. Menjadi tempat Yesus kepalanya, lalu diberikan kepada kita gereja untuk memenuhi semua dan segalanya. Wow, bukan saja secara personal pribadi kita mengalami 1 sampai 4, tetapi yang kelima kita bersama-sama ditetapkan Tuhan untuk punya pengaruh kepada seluruhnya. Contoh, kalau saudara dipenuhi dengan kasih Allah, penuh di hati saudara. Saudara ada di dalam satu keluarga, isinya 5 orang. Maka saya yakin dalam keluarga saudara, karena saudara sudah dipenuhi dengan kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu apa? Mengubah karakter saudara untuk mengasihi keluarga semua dengan kasihnya Tuhan. Artinya kita dipenuhi oleh kasih Tuhan, lalu memenuhi kasih itu memenuhi keluarga kita. Lalu keluarga kita itu menyaksikan itu, tetangga-tetangga melihat, oh
sajeke si Ahmad itu jadi wong Kristen, kasih keluarganya sejahtera ya, keluarganya penuh kasih karena ketularan siji. Yang lain-lain ikut kecipratan, semua dalam keluarga dan segalanya, tetangga-tetangga. Oleh jadi keluarga itu malah Griko sebelumnya geger, tapi sekarang tidak. Jelas ya, itu yang ke-5. Sekarang yang ke-6, dimeteraikan dengan Roh Kudus dan mendapat jaminan warisan kita di masa penggenapan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dimeteraikan. Ibu Gembala juga ngomong uang jaminan, uang muka, pembayaran pertama yang mengikat, dan itu sebagai tanda sampai selesai sempurna. Ya, lalu jaminan. Oh, ya itu jaminan ya, materai. Materai itu tanda milik. Kalau saudara lihat bebek-bebek itu, saya beberapa kelompok bebek tak lihat ada tandanya, dikasih merah sih, tak lihat semua pakai merah, itu materai. Sehingga kalau ada bebek yang hilang, lalu dicari, katut di kelompok yang lain, terus orang yang sini berkata, kok semua itu bebekku kok, kok bebekku, gampang saudara. Aku boleh masuk kandangmu, boleh silahkan. Dari dia, dari orang lain, itu. Kita dimeteraikan lalu dijalin. Amin. Itu status saudara. Lalu yang jam sudah waktunya selesai, tapi pas saudara ya. Jadi kita sudah melihat rencana kekal Tuhan bagi hidupmu. Statusmu itu ada 6 seperti itu. Ingat-ingat ini terus, statusmu itu. Kita biasanya kan jaga status kita, saudara. Ya, Ibu Gembala pernah cerita sama saya ketika dulu dia masih kecil, dia pada kalian cara makan atau apa gitu ya, dia ikuti budine, cara makannya bagaimana gitu ya. Ini kan keturunan raja, sudah tahu belum? Secara terang, aku kalah aku. RR Ratika itu dulu Raden Roro. Bapaknya dari Sorong, ya. Terus bocah cilik ketemu Budine, aku tidak tahu Budine keturunan keraton juga enggak. Bukan Budi, orang lain. Orang lain. Nah niru cara makan ya, cara makan atau apa. Terus di rumah dilihat kaminya. Langsung dia ngomong, ojo gitu. Karena apa saudara? Turunan Nengrat. Dijaga itu statusnya. Orang makan aja peletik-peletik, wah, apa ya? Diambil, dipindah. Tapi ini emang banget ini manja gitu. Loro-loro saya aja bukan turunan Nengrat saudara, mungkin pinggiran ratan dari Nengrat. Kalau makan saya paling nggak suka pedes.
Mama saya, kakak-kakak saya semua suka pedas. Aku cok sing ora doyan pedas. Nah kalau makan kecampuran sing pedas, karena mama selalu mesti masakkan satu yang khusus untuk orang pedas. Tapi kadang-kadang pengen, lalu boleh sedikit. Terus ketika saya makan kepedesan, apa yang terjadi saudara? Orang yang kepedesan itu mesti ngeses, tahu? Gak merasa tapi ngeses gitu ya. Saya coba wangan kayak sepur. Karena apa saudara? Karena selalu perlu dijaga statusnya. Saudara anak-anak kerajaan, status saudara 6 tadi. Yuk kita jaga. Nah supaya kita bisa tetap terjaga, maka Tuhan memberi roh hikmat dan wahyu. Hikmat supaya saudara pintar bisa menerapkan A ini harus bagaimana, B harus bagaimana. Lalu wahyu itu adalah membuka yang tertutup menjadi terbuka. Oh ini toh. Baca Alkitab gak ngerti, lalu roh hikmat dan wahyu membuka yang gak ngerti. Bilang saudara ngerti. Di rumah bisa. Melalui khotbah ngerti, hari ini sudah ngerti lagi, wahyu itu dibuka. Terus ketika dibuka, saudara diberi hikmat untuk melakukan. Ya, Yusuf dapat wahyu untuk membuka mimpinya raja. Ya, ini sudah membar. Itu udah masuk ibu. Wis ngerti. Nah ini nasihat yang baik. Ada dulu. Orang ini. Yusuf mendapat wahyu 7 kelimpahan tahun, 7 kelimpahan, lalu nanti entek ada 7 kelaparan. Dapat wahyu, terbuka, lalu dia kasih tahu raja nanti ada 7 tahun kelimpahan, tetapi kemudian 7 tahun kelaparan besar. Sudah selesai. Raja ngomong, sopo aneh yo sing iso tak angkat untuk ngatur. Wis kamu aja. Yusuf nerima. Terus dia kebingungan itu, terus piye ngatur? Nah, wahyu kan sudah hikmat. Sehingga Yusuf bisa menata ekonomi Mesir ya. Sehingga dia bisa ngumpul banyak di seluruh dunia Mesir waktu itu makanan. Sehingga itu bisa mengatasi 7 tahun kelaparan. Cara mengumpulnya gimana? Hikmat. Ya dong, hikmat dari Tuhan. Nah, supaya saudara bisa menjaga statusmu, roh hikmat dan wahyu. Amin. Sudah yuk, sudah berobat, sudah tidak usah potong itu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Engkau sudah membuka apa yang kami harus tahu. Terima kasih Tuhan, status kami dahsyat dan kami mau jaga status kami. Berkati kami satu demi satu supaya kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Roh hikmat dan wahyu terus bekerja mengawali hidup kami supaya kami selalu dapat yang baru dari Tuhan, pewahyuan, dan kami dapat hikmat untuk menerapkan apa yang Engkau buka kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jam kupas setengah 7. Setengah 8. Setengah 8. Setengah 8.
Berbahagialah orang yang selalu setia memperhatikan firman Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita terus diberkati Tuhan dengan firman-Nya. Roh Kudus terus membukakan hikmat, pewahyuan bagi kita sehingga kita makin belajar. Oh, ini tuh statusku, ya. Kalau udah ngerti, oh statusku ini berarti harus dijaga, ya. Jangan tak karpe, enggak ya. Kita harus jaga hidup kita harus senang dengan Tuhan, dan kita harus dipakai oleh Tuhan. Amin. Kita akan masih bertemu kembali besok jam 6 sore di tempat ini sampai nanti hari Sabtu, dan hari Minggu kita kembali jam 7 pagi untuk merayakan puncak perayaan Pentakosta. Puji Tuhan, tidak ada hal yang lain. Mari kita mau bangkit berdiri, kita akan tutup dalam doa. Saudaraku yang terkasih, engkau dikasihi Tuhan, dan engkau memiliki status yang sangat istimewa. Jaga selalu hidupmu selalu kudus, tak bercacat, dan berkenan kepada Tuhan, karena mengenal Dia lebih baik, mengenal Dia dengan benar. Pulanglah dengan penuh sukacita. Terima kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin.